Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pertiwi. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Angkatan 29 kelompok 4 dengan tutor yaitu Bapak Dr. Andes Priyono MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Kerangka awal kesiapsiagaan bela negara, menurut asal kata kesamtaan, sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata samapta, yang artinya siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna kesamtaan sama dengan artinya dengan makna kesiapsiagaan. Lalu definisi dari kesiapsiagaan adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Sedangkan definisi dari bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep kesiapsiagaan bela negara ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. Pasal 27 Ayat 3 yaitu semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan Pasal 30 Ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa arti dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, yang dimaksud dari kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil adalah aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan seperti kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, baris berbaris, tata penghormatan, dan lain-lain. CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Sebaliknya, jika CPNS tidak memiliki kesiapsiagaan, maka akan sulit mengatasi ATHG atau A adalah ancaman, T tantangan, H hambatan, dan G gangguan. Salah satu bentuk latihan kesiapsiagaan adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan berita gosip yang belum jelas asal-usulnya, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan permasalahan bangsa lainnya, dan yang lebih penting lagi ada mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut melakukan bela negara. Selanjutnya,
Nilai-nilai dasar bela negara di sini ada 5, yaitu cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Beberapa kegiatan yang bersifat fisik dalam rangka menunjang kesiapsiagaan dan meningkatkan kebugaran fisik dibekali dengan kegiatan-kegiatan latihan seperti kegiatan olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Kemudian kesiapsiagaan dan kecerdasan mental. Kemudian kegiatan baris berbaris dan tata upacara. Kemudian keprotokolan dan lain-lain. Manfaat kesiapsiagaan bela negara di sini adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Selanjutnya, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Kemudian menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi building. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini terbagi menjadi kesehatan jasmani dan mental dan kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan seperti ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya. Atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Kemudian kebugaran jasmani dan olahraga itu menurut Sumo Sarjono tahun 1990 mendefinisikan kebugaran sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa rasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan yang mendadak. Kebugaran jasmani dan olahraga ini dapat diukur dengan komposisi tubuh atau persentase lemak dari berat total dan indeks massa tubuh. Kemudian ada kelenturan atau fleksibilitas tubuh, yaitu luas bidang gerak yang maksimal pada persendian tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan atau tekanan. Kemudian ada kekuatan otot atau kontraksi maksimal yang dihasilkan otot. Selanjutnya yaitu daya tahan jantung paru. Nah, ini merupakan komponen kebugaran jasmani yang paling penting. Jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada waktu kerja dalam mengambil oksigen secara maksimal dan menyalurkan ke seluruh tubuh, terutama jaringan aktif sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Kemudian ada daya tahan otot. Daya tahan otot merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Biasanya pengukuran ini dilakukan dengan push up, sit up, dan lain-lain. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat yaitu segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Pola hidup sehat diwujudkan melalui perilaku makanan yang sehat, aktivitas yang sehat, pikiran sehat, lingkungan sehat, istirahat sehat, maupun gaya hidup yang lain yang sehat.
Kesehatan mental. Mental itu dalam pengertiannya berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri. Kesehatan mental berkaitan dengan salah satunya kemampuan berpikir atau kesehatan berpikir. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Cara yang paling mudah untuk memahami kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami kesalahan dalam berpikir. Sejumlah kesalahan berpikir atau disordered thinking berkontribusi dalam berbagai masalah mental manusia. Kesalahan-kesalahan berpikir ini juga bisa mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengendalikan diri atau self-control dan pengelolaan stres atau stress management karena menjadi sebab hilangnya rasionalitas manusia dan munculnya interpretasi tidak realistik terhadap berbagai kejadian di sekitar. Kesalahan-kesalahan berpikir diantaranya yaitu berpikir ya atau tidak sama sekali, generalisasi berlebihan, magnifikasi minimalis, alasan-alasan emosional, dan memberi label serta membaca pikiran. Kendali diri adalah tanda kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang paling tinggi. Secara sederhana, kendali diri adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Pada tingkat yang lebih tinggi, kendali diri berkaitan dengan integritas dan karakter. Membangun integritas pribadi bermula dari membangun sistem kendali diri yang baik. Kendali diri tidak cukup sebatas pengetahuan, tetapi harus menjadi perilaku. Kemudian, manajemen stres. Stres adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya, atau respon tidak spesifik dari tubuh atas berbagai hal yang dikenai padanya. Stres di sini ada 3 fase. Yang fase pertama yaitu alarm reaction. Tubuh memberi tanda-tanda adanya reaksi stres untuk menunjukkan adanya sesuatu yang bersifat stresor. Kemudian fase kedua adalah stage of resistance. Tubuh menjadi kebal atau resisten terhadap stresor karena stresor tersebut terjadi berulang. Kemudian fase ketiga yaitu stage of exhaustion. Akibat stresor yang sama berulang terus sepanjang waktu, maka tubuh mengalami kelelahan. Kemudian tanda-tanda alarm muncul lagi dan bisa membawa akibat fatal bagi tubuh. Cara mengelola stres menurut Elkin dan Adamson adalah: yang pertama, mengelola sumber stres atau stresor, mengubah cara berpikir, cara merespon stres, kemudian mengelola respon stres tubuh. Kesehatan mental yang lain adalah emosi positif. Emosi positif merupakan manifestasi spiritualitas berupa kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dalam hubungan intrapersonal sehingga seseorang memiliki nilai-nilai kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat atau bersyukur. Makna hidup selanjutnya adalah makna hidup. Makna hidup diartikan sebagai manifestasi spiritualitas berupa penghayatan intrapersonal yang bersifat unik, ditunjukkan dalam hubungan sosial atau interpersonal yang bermanfaat, menginspirasi, dan mewariskan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh yaitu menolong dengan spontan, kemudian berperilaku jujur,
bisa memaafkan diri dan orang lain, kemudian yang lain-lain. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan atau berat secara fisik dan dengan baik dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani yang selalu dijaga dan dipelihara adalah kita bisa memiliki postur tubuh yang baik dengan bisa memberikan penampilan yang berwibawa, kemudian memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat, kemudian memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan mental adalah bagaimana mengelola emosi melalui kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemampuan emosional meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan motivasi diri, dan kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, etika, etiket, dan moral. Etika dapat disimpulkan sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati peraturan, ketentuan, dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Kemudian etiket. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Kemudian moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kemudian ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal ini dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian kearifan lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. Selanjutnya adalah rencana aksi bela negara. Aksi nasional bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai wujud
realisasi dari nilai-nilai bela negara, maka rencana aksi bela negara ini bisa dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada peraturan baris berbaris. Baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar manfaat mempelajari maksud saya adalah dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama. Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian kita bisa senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Tata tempat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Kemudian tata upacara yaitu suatu kegiatan upacara secara umum di lapangan yang di urut-urutan acaranya telah ditentukan oleh instansi atau perkantoran resmi pemerintahan. Kemudian ada tata penghormatan, kemudian ada pelaksanaan kegiatan apel. Nah, apel di sini adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian ada kewaspadaan dini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, maka semua warga bangsa mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan negara bangsa yang dimaksud. Tidak terkecuali bagi para calon pegawai negeri sipil. Sekian penjelasan singkat mengenai kesiapsiagaan bela negara dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.